Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan review smartphone dari Samsung ya, yaitu Samsung Galaxy Note 10 Plus ya. Ini bukan yang 10 biasa tapi 10 Plus ya. Memang sebentar lagi bakal ada penerusnya, yaitu Galaxy Note 20. Tapi apakah masih worth it ya Samsung Galaxy Note 10 ini dibeli di tahun 2020 atau nunggu aja Galaxy Note 20? Samsung Galaxy Note 10 diperkenalkan pada bulan Agustus tahun 2019. Untuk Samsung sendiri, Galaxy Note itu ada dua versi, yaitu yang Galaxy Note 10 biasa dan Galaxy Note 10 Plus ya. Nah, kebetulan saya pegang ini adalah Galaxy Note 10 Plus. Hanya beda di baterai dan kamera. Kalau untuk Galaxy Note 10 biasa, baterai itu berapa ya? Saya lupa, tapi kalau untuk kameranya dia nggak punya 3D ToF ya. Sedangkan kalau yang Plus ini dia punya 3D ToF dan baterainya itu 4300 mAh ya, lebih besar. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk material yang dipakai itu dia layarnya seperti ini ya. Layarnya itu dia pakai Super AMOLED ya, dan ini dilapisi oleh Corning Gorilla Glass versi 6. Mantap banget. Dan di posisi atas itu dia ada kamera, udah bersih ya, nggak ada lagi, cuman jadi layar dan kamera aja. Nah, untuk sensor-sensornya dia itu nyumput di bawah layar semua. Nah, untuk speaker sendiri drillnya itu udah nggak ada, jadi posisinya itu di tengah-tengah layar sini, jadi udah nggak ada speakernya itu ya. Speakernya itu nih, keluar suaranya itu dari bezel atas. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sisi samping kanan itu dia pakai bahan aluminium itu, dan di sebelah kanan itu dia kosong, nggak ada apa-apa, kosong melompong. Terus ini aluminium sampingnya itu tipis banget ya, dia lebih dominan ditutup oleh layar, dan di belakangnya itu kaca. Jadi ini itu bezelnya itu tipis banget, nice banget, jadi enak dipandang gitu ya. Nah, terus di bagian bawah dia punya S Pen. Mantap banget, ada S Pen-nya di sini. Nah, terus ada grill speaker di sebelah sini, terus USB Type C, dan ada mic. Yap, udah nggak ada colokan jack ya, sayang banget sih. Jadi kita harus mengandalkan Type C ini, padahal udah bisa, cuman Samsung mungkin udah nggak mau pakai jack lagi. Dan nggak ketinggalan di bawah ini ada garis antena 2 biji ya. Lanjut ke sebelah samping sebelah kiri ya, di sini dia itu sama, bezelnya tipis juga, dan di sini ada tombol power yang dulunya itu tombol Bixby, sekarang jadi tombol power. Nah, terus di sini ada volume up dan volume down. Udah. Oh ya, jadi ini tuh hanya untuk tombol power nyalain aja sama ngunci ya. Tapi kalau misalkan untuk power itu dia nanti ada di menu atau bisa diganti. Jadi defaultnya itu dia pencatan Bixby ya. Lanjut ke bagian atas, di sini ada SIM tray dan ada speaker ya. Di sini tuh ada speaker, jadi yang tadinya posisinya di depan itu jadi stereonya sekarang ada di atas. Lanjut ada mic juga di sini. Yap. Oke, nggak ada lagi. Dan ini belakangnya seperti ini. Kebetulan saya belinya warna Aura Glow, jadi warnanya itu bisa berubah gitu ya. Bagus. Nah, mudah-mudahan nanti di yang selanjutnya juga ada warna-warna seperti ini. Saya suka banget sama warna-warna ini, mantap ya. Nah, ini belakangnya pun pakai kaca Gorilla Glass 6 pula, mantap banget. Di sini ada tulisan Samsung. Dah, nggak ada lagi, gitu aja. Dan ini jejer 3 kamera di sini ya. Nggak ketinggalan ada LED flash, ada 3D ToF, dan ini ada kayak sensor apa ya? Mungkin kayak infrared kayak gitu lah. Pokoknya di sini ada 3D ToF, ada LED, dan ini ada sensor lagi satu lagi. Oke, kita lanjut ke spesifikasinya. Yang pertama adalah display. Untuk displaynya itu dia pakai Dynamic AMOLED, capacitive touchscreen, dan untuk size-nya sendiri dia pakai 6,8 inci ya. Untuk resolusinya sendiri dia 1440 kali 3040 pixel, 19:9 rasio, 498 ppi untuk kerapatan displaynya ya. Oke, jadi dia ini bisa 2K atau 2K plus untuk layarnya itu. Oke, mantap banget, dan diproteksi oleh Corning Gorilla Glass. Untuk layar sendiri pun dia HDR ya, jadi layarnya itu dia support HDR 10 plus, dan ciri khas Samsung dia punya always on display untuk display. Mantap banget Samsung. Nah, ngomongin soal chipset ya, kalian pasti udah tahu
yang namanya performa flagship itu pasti bakal gar banget ya. Mantap. Dia pakai Exynos 9825 dengan 7 nanometer ya, berarti kecil banget, punyanya tipis banget. Sayangnya kita nggak dapet yang versi Snapdragon ya. Harusnya sih mungkin kalau untuk performa harian atau multimedia nggak akan ada masalah sama sekali yang saya rasakan ya. Tapi bakal terasa kalau kita main game ya. Banyak yang disupport itu lebih ke Snapdragon kalau menurut saya ya. Banyak yang ke Snapdragon daripada ke Exynos sendiri karena harus banyak perbaikan bugnya gitu lah. Jadi ada game-game yang nggak support, harusnya bisa 60 fps tapi cuma ditahan di 30 fps. Sayang banget gitu ya. Nah terus untuk GPU nya sendiri dia pakai Mali G76 MP12 ya. Nah untuk versi Snapdragon nya dia pakai Adreno 640. Itu dia yang tadi saya bilang, kalau untuk main game di beberapa game mungkin agak sedikit lambat lah ya, tapi nggak signifikan mungkin yang saya rasakan karena ini juga udah versi final juga sih upgrade-nya, jadi nggak ada sedikit gejala stuttering. Nah pokoknya nanti akan saya tunjukin kalau pada saat saya bermain game. Oke? Baik, kita lanjutin untuk internalnya. Dia pakai 256 GB, 12 GB RAM dan 512 dengan 12 GB RAM juga. Oke, dan kebetulan saya pakai ini 512 GB ya. Dia support microSD, tapi menurut saya kalau udah kapasitasnya 512 gitu atau 256 kayaknya sih udah nggak perlu pakai microSD lagi ya. Kita udah langsung pakai internalnya aja pun kalau menurut saya sih udah cukup mantap banget. Nah lanjut untuk kameranya ya. Kameranya itu dia terdiri dari 3 barisan atau 3 bagian ya. Yang pertama itu dia 12 megapiksel f1.5 sampai 2.4. Nah ini yang menarik ya dari Samsung, dan belum ada lagi penerusnya sampai sekarang. Terakhir di Samsung S20 pun nggak ada fitur ini, yaitu fitur yang aperture-nya itu bisa dirubah, bisa 1.5 atau 2.4 ya. Walaupun saya yakin sensornya lebih besar di Samsung S20, tapi nggak tahu ya, saya pribadi sendiri saya seneng banget aperture-nya itu di Samsung Note ini bisa dirubah-rubah. Jadi sesuai kebutuhan, kalau misalkan kita lagi pengen foto yang agak gelap sedikit, aperture tinggal dinaikin. Nah itu fitur yang belum ada lagi, sayang banget dihilangin ya Samsung, kenapa? Why gitu ya. Nah terus untuk yang selanjutnya dia telefotonya itu 12 megapiksel dengan bukaan f2.1 ya. Terus dia juga mendukung OIS juga, dan tadi kamera utamanya pun ada OIS-nya. Jadi bisa rekam di telefoto itu dia nggak goyang ya, untuk rekam video terutama. Nah terus yang terakhir ada 16 megapiksel itu untuk ultra wide-nya, dan bukannya itu f2.2 ya. Itu dia menurut saya belum ada lagi yang terutama di ultra wide ya. Kalau mungkin kalau di main kameranya atau di telefotonya ada yang jauh lebih bagus dari Samsung ini. Cuman yang saya amazed itu di ultra wide nya, kenapa hasilnya tuh bagus banget, nggak ngerti, bagus banget ya. Nah terus dia untuk fiturnya sendiri dia ada LED flash, auto HDR, dan panorama ya. Untuk videonya sendiri dia perekamannya bisa di 4K 30 atau 60 fps. Untuk di 1080 nya dia support sampai 240 fps. Nah untuk di 720 nya dia bisa sampai 960 fps. Ini kalau misalkan untuk kita rekaman slow motion ya, bakal rapi banget gitu ya. Nah terus dia juga support HDR10 ya, perekamannya itu bisa HDR10. Nah untuk kamera depannya dia selfie-nya itu pakai single 10 megapiksel dengan bukaan f2.2. Untuk videonya perekamannya dia di 4K 30 fps. Kalau di 1080 nya itu dia sama, bisa 1080 60 fps. Oke, berikut adalah contoh-contoh.
fitur-fitur yang didapat, yang pertama ini dia sudah tahan air ya. Kalau misalkan kalian mau berenang bawa HP ini celupin, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi jangan kalian membuang duit belasan juta untuk dicemplung-cemplungin, sayang. Lebih baik jangan ya. Tapi untuk kecipratan sih boleh-boleh aja, kalau misalkan nggak sengaja ketumpahan atau gimana gitu ya, ketumpahan air atau segala macam, masih oke-oke ya. Tapi kalau misalkan sengaja dibawa untuk air, saya saranin jangan lah ya. Kalau misalkan tiba-tiba mati kan kita juga yang rugi, dan ini pun garansinya nggak bisa diklaim kalau misalkan kesalahan kita sendiri ya. Nah, oke, untuk fitur selanjutnya itu dia di Android yang sekarang itu One UI ya. One UI itu sebenarnya dari Samsung yang sebelumnya sih One UI-nya seperti ini aja sih. Warnanya sih udah jelas banget, ini Super AMOLED ini atau Dynamic AMOLED ini udah menurut saya nyaman banget di mata gitu ya. Nah, untuk fitur tambahannya sekarang dia punya yang namanya screen recorder ya. Ini saya baru nemuin waktu di Note 10 ya. Waktu di S10 itu belum ada screen recorder. Nah, sekarang di Note 10 itu betul, di Note 10 itu dia punya screen recorder, dan langsung dari panel notifikasinya itu dia bisa screen recorder. Mantap banget. Kenapa nggak dari dulu ya? Sebelumnya itu fitur yang nggak harus upgrade HP gitu ya. Harusnya di yang versi-versi sebelumnya itu ada gitu ya, walaupun di S10 mungkin sekarang udah ada ya di updatean terbaru gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya dia itu punya yang nggak semua handphone punya, yaitu adalah fitur S Pen-nya ya. Banyak orang-orang yang beli Galaxy Note itu karena kebutuhan fitur S Pen-nya ini ya. Jadi S Pen itu kalau misalkan kita keluarin seperti ini, dia langsung keluar, ada tulisannya ini, bisa Create Note, bisa View All Note, atau Smart Select, Screen Write, atau Live Message, dan AirDoodle. Itu bisa kita pakai sesuai apa yang kita perlukan ya. Di sisi lain, S Pen-nya itu dia punya gesture ya, gesture yang kalau misalkan kita lagi buka kamera atau misalkan kita lagi presentasi, tinggal kita putar gini aja, dia bakal berubah ya, bakal nurut apa yang bakal maksudnya kita misalkan lagi pengen geserin kamera, atau ya kita lagi buka aplikasi kamera, terus kita mau berubah dari selfie ke kamera belakang, tinggal geser gini aja, atau tinggal geser kiri atau kanan sesuai yang kita butuhkan. Nah, kalau untuk zoom in zoom out tinggal kita putar aja gini, nanti dia ngezoom in dan zoom out. Mantap banget, itu fitur yang nggak ada di handphone sekelasnya ya. Memang orang beli Note itu memang sebagian besar ya butuh S Pen-nya gitu ya. Oke, terus kita lanjut. Di sisi lain juga, kalau untuk harian, untuk sosial media, Instagraman kita udah oke gitu ya, nggak ada masalah sama sekali. Untuk WhatsAppan, apalagi untuk buka Facebook, apalagi atau mau nonton film, apalagi Samsung ini udah mendukung HDR10+, bahkan lebih keluar lagi warnanya. Memang nggak semua video pakai HDR10 lah ya, karena belum support juga mungkin ya. Jadi hanya sebagian besar saja, atau mungkin hanya sebagian video aja yang pakai HDR10+ untuk merekamnya ya. Nah, terus yang selanjutnya itu kalau misalkan kita ngomongin soal game, soal performa game, bisa dibilang saya dapat rata-rata semua di 60 fps. Wajar kalau menurut saya, karena ini handphone flagship. Kalau kalian nggak dapat 60 fps itu pasti bakal kecewa banget ya, karena flagship itu harus semuanya minimal jauh dari sempurna, tapi minimal mendekati sempurna gitu ya. Saya main Grid 2 lancar banget, dapat 60 fps, nggak ada kendala sama sekali ya. Bisa dilihat lancar banget, gambarnya pun bagus ya. Ini kebetulan saya setting layarnya itu di 2K ya. Nah, terus kita lanjut untuk main game bully pun nggak ada masalah. Cuman kalau untuk di game bully hanya maksimal 30 fps. Kenapa? Karena ini kebetulan game bully ini game lama juga ya. Jadi kita
nggak bisa berharap banyak karena dulu di PS2 nya pun dia cuma sampai 30 fps ya. Untuk main Asphalt 9 juga top banget, nggak ada kendala sama sekali ya, dia dapat di 60 fps dan lancar-lancar aja. Nah sekarang nih game yang lagi hype Call of Duty, dia pun tembus 60 fps ya, tanpa ada gejala frame drop atau nge-lag gitu ya. Ini saya main lancar-lancar banget, cuman memang agak kurang nyaman pas posisi handphone lagi panas gitu ya. Jadi ini karena game-game sekarang itu grafiknya bagus-bagus banget gitu ya, jadi membuat si handphone ini pun lebih performa itu lebih dibejat ya, dibejat habis. Oke, nah itu dia untuk tes gamenya saya. Kalau misalkan kalian tanya main PUBG gimana, Mobile Legends gimana, saya jamin itu bakal lancar-lancar aja ya, nggak akan ada nge-lag sama sekali ya, gimana jaringan kalian aja lah pokoknya ya di rumah ya. Oke, jadi paling segitu dulu aja video dari saya. Menurut saya mungkin ini smartphone ini bisa jadi pilihan alternatif kalian ya kalau pengen punya flagship gitu ya, atau misalkan kalian yang nggak nunggu, misalkan pengen beli sekarang nggak mau nunggu Galaxy Note 20 ya, ini bisa jadi pilihan ya. Ini secara performa dia sih udah baik banget ya, mungkin cuman belum refresh rate-nya aja yang sekarang lagi in banget itu 120 Hz ya layarnya. Tapi menurut saya sih ini nggak terlalu penting lah, karena cuman di motion rate, tapi untuk kegiatan sehari-hari kita sudah sangat terpenuhi gitu ya. Apalagi kita punya fitur S Pen-nya, atau misalkan yang teman-teman ada yang desainer gitu butuh untuk gambar-gambar di handphone gitu ya, bisa juga sih, walaupun memang layarnya pun nggak terlalu besar ya, tapi bisa jadi pilihan alternatif ya. Oke, paling segitu dulu aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.